Saudari, dalam pasaran zaman sekarang, kita sebagai pengguna berhadapan dengan banyak sekali pilihan. Malah mungkin terlalu banyak pilihan, sehingga mungkin menyebabkan kita manja atau keliru karena banyaknya pilihan yang menagih keputusan kita. Sebagai contoh, apabila kita ingin membeli sebuah smartphone, terdapat begitu banyak jenama yang ada di pasaran. Dan hampir setiap satu daripadanya mengeluarkan spesifikasi produk yang hampir sama. Kalau dalam dunia Android OS, ada Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan bermacam-macam lagi. Hampir setiap syarikat ini menawarkan produk mereka pada kelas-kelas yang sama. Entry level, mid-range, dan premium atau flagship. Semuanya ada. Sudah tentu fenomena ini berlaku karena jenama-jenama tersebut saling bersaing di pasaran pada setiap peringkat. Dan kita semua sedia maklum bahwa fenomena yang sama juga berlaku dalam kebanyakan jenis produk yang lain di pasaran. Saudara-saudari, saya rasa kita tidak akan terkejut jika saya katakan bahwa di pasaran keagamaan atau kerohanian juga terdapat banyak pilihan yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan akhirnya penerimaan kita. Jika kita perhatikan baik-baik dunia keagamaan hari ini, hampir setiap agama juga turut bersaing dalam kalangan masyarakat beragama. Demikian juga dalam komuniti Kristen kita sendiri. Kita juga akan dapati ada banyak gereja dan ajaran yang ada di sekitar kita. Nah, saya tidak katakan bahwa fenomena ini tidak baik. Cuma, di antara banyaknya pilihan yang tersedia, kita harus tahu dan bijak untuk memilih apa yang patut, yang baik, atau yang sesuai bagi kesejahteraan rohani kita. Nah, dalam cara yang tampak bertentangan dengan suasana pelbagai pilihan yang kita alami pada hari ini, Yesus sebaliknya dalam Matius bab 7, ayat 13 hingga 14, memperhadapkan pendengar khotbahnya dengan hanya dua pilihan. Dua pilihan, yaitu antara pintu yang sempit serta jalan yang sukar, dengan pintu yang lebar serta jalan yang luas. Akan tetapi jalan yang sukar itu menuju kehidupan, sedangkan jalan yang luas dan mudah itu menuju kebinasaan. Seperti yang saya sebutkan pada permulaan tadi, Matius bab 7 ayat 13 hingga 27 yang menjadi petikan tumpuan kita ini merupakan bahagian penutup dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan orang ramai yang mengikutnya. Khotbah ini bermula di Matius bab 5 ayat 3 dan berakhir di bab 7 ayat 28. Dalam khotbahnya ini, Yesus menyampaikan pelbagai ajaran tentang kehidupan sebagai warga kerajaan Allah, mengenai sifat, cara hidup dan amalan yang benar sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Dan seperti yang sudah kita dengar dalam khotbah minggu lepas, khotbah Yesus ini bermula dengan suatu pengumuman berkat yang disampaikannya kepada orang-orang yang miskin, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, dan sebagainya. Dengan kata lain, berkat-berkat kebahagiaan yang dijanjikan itu merupakan berkat bagi orang-orang yang memasuki kerajaan Allah. Dan seperti yang saya sentuh pada minggu lepas juga, keseluruhan khotbah Yesus dalam Matius bab 5 hingga 7 ini sebenarnya merupakan sebuah undangan, sebuah panggilan untuk mengikutnya. Sebab itulah Yesus memperhadapkan pendengarnya dengan dua pilihan dalam bab 7 ayat 13 hingga 14. Mereka harus memilih sama ada untuk mengikut dia atau sebaliknya. Mereka harus memilih jalan kehidupan atau jalan yang menuju kebinasaan. Saudari, perihal memilih di antara dua pilihan ini bukanlah sesuatu yang asing dalam Alkitab. Jika kita melihat kitab Ulangan bab 30 ayat 19, teks yang mengisahkan bagaimana Musa menyampaikan amanat terakhirnya kepada generasi kedua umat Israel yang keluar dari Mesir sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, Musa juga turut menyeru umat Israel untuk terakhir kalinya agar membuat keputusan.
Pada hari ini, juga aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi atas kamu, bahwa aku telah menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutukan. Pilihlah kehidupan, supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam Matius bab 7 ayat 13 dan 14 ini senada dengan seruan Musa dan malah mengimbau kembali pertanggungjawaban yang diletakkan atas umat Israel. Melalui kata-katanya ini, Yesus menyeru pendengarnya untuk masuk melalui pintu yang sempit untuk mengikuti jalan yang sukar. Dalam kata-kata penutup khotbah di bukit ini, Yesus berbicara mengenai dua pilihan, yaitu dua pintu atau jalan, dua jenis pohon dan buah, dan dua jenis dasar bagi membina rumah. Perhatikan bahwa hanya ada dua pilihan yang ditawarkan. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada konsep 50-50 atau 90-10. Pilih satu antara dua. Oleh itu, para pendengar harus memilih dengan betul dan bijak. Dalam dunia hari ini, ramai orang beranggapan bahwa terdapat banyak jalan yang menuju kepada Tuhan. Tetapi perspektif Alkitab memperlihatkan bahwa hanya ada satu jalan menuju kehidupan di dalam Tuhan. Semua cara atau agama lain sebenarnya adalah jalan-jalan yang menuju ke tujuan yang sama, yaitu kebinasaan. Yesus menyimpulkan semua keputusan hidup menjadi dua pintu dan jalan. Yesus mencirikan semua pemimpin sebagai dua jenis pokok dan buah, dan dia hanya berbicara tentang dua jenis pembina rumah. Yesus menyebut bahwa hanya ada dua destinasi atau kesudahan, yang menuju kehidupan atau yang menuju kebinasaan. Sekali lagi lihat ayat 13 dan 14. Yang dapat bertahan atau yang akan berantakan atau runtuh. Ayat 24 hingga 27. Nah, sudah tentulah orang yang waras akan memilih jalan yang menuju kehidupan. Dan kita semua mahu membina rumah atas dasar yang kukuh. Namun begitu, umpama semasa kita mau membeli produk-produk tertentu, kita harus tahu apakah ciri-ciri atau spesifikasi produk yang baik yang kita inginkan, supaya ia asli dan berkualiti. Supaya nanti kita tidak menang membeli, tapi Allah memakai. Justru itu, apakah ciri-ciri bagi jalan yang betul itu? Atau bagaimanakah kita membina kehidupan yang kukuh yang Yesus katakan itu? Apa yang harus kita jangkakan dan apakah yang harus kita lakukan untuk menikmati kehidupan yang diberkati seperti yang ditawarkan Yesus itu? Saudari, teks bacaan kita tadi, Matius bab 7 ayat 13 hingga 27, mengandungi 3 ciri atau perkara yang harus kita jangkakan atau perbuat untuk menemukan kehidupan. Ciri pertama, pintu dan jalan menuju kehidupan itu sempit dan sukar. Yesus berkata bahwa pintu dan jalan menuju kehidupan kekal itu sempit dan sukar. Hanya segelintir orang yang menjumpainya. Oleh itu, untuk melalui jalan yang menuju kehidupan, janganlah kita mengharapkan keadaan yang senang lenang atau yang menyenangkan diri kita sendiri. Pintu dan laluan yang sempit tentunya tidak menyenangkan. Oleh kerana ia sukar, maka jalan itu tidak akan populer. Sebab itu sedikit yang menemuinya dan tidak ramai yang sanggup memasukinya. Dalam khotbah di bukit ini, Yesus terlebih dahulu mengatakan bahwa diberkatilah orang yang menyadari kemiskinan rohani mereka. Diberkatilah mereka yang lemah lembut atau merendah diri. Diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang mengasihi musuh-musuh. Yang tidak memperagakan jasa baik mereka di depan orang lain dan sebagainya. Perhatikan bahwa sikap dan tindakan sedemikian tidak datang secara semula jadi. Ia perlu dilakukan dengan segala kerendahan hati, dengan tidak mementingkan diri sendiri,
malah dengan menyangkal kepentingan diri. Cara hidup sebegitu tidak akan populer dan tidak akan disukai oleh budaya dunia ini. Jika kita mencari dan memasuki jalan ini, kita akan berjalan menentang arus budaya semasa. Kita mungkin akan dianggap bodoh atau lemah. Saudara-saudari, jika kita mau melalui jalan ini, bersedialah untuk bergumul, berjuang, dan bertabah. Allah sudah mendatangkan kerajaannya melalui Yesus Kristus, Sang Raja atas kerajaan itu. Namun di dalam kitab Perjanjian Baru, kita melihat bahwa kerajaan Allah itu ditegakkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan sebagaimana ia ditegakkan melalui kematian dan kebangkitan, kita juga dapati bahwa Allah memperluaskan kerajaannya melalui apa yang dipandang rendah dan lemah oleh dunia ini. Lihat 1 Korintus ayat 27 hingga 30. Perkara kedua yang harus kita perhatikan untuk menemukan jalan kehidupan adalah perjalanan itu memerlukan kewaspadaan. Perjalanan itu memerlukan kewaspadaan. Setelah mengatakan yang pintu dan jalan itu sempit dan sukar, Yesus kemudian memberi amaran kepada para pendengarnya tentang nabi-nabi palsu. Dengan kata lain, para pengikut Yesus perlu berwaspada terhadap ajaran yang menyeleweng, ajaran serong. Nah, kenapa agaknya Yesus berkata demikian? Apa kaitannya dengan dua pilihan pintu dan jalan dalam ayat 13 dan 14 tadi? Saudari, nampaknya hal ini ada kaitan dengan pintu dan jalan yang lebar dan luas, tapi yang menuju kebinasaan. Sebab nabi-nabi palsu atau ajaran-ajaran yang menyesatkan mudah menarik minat dan menyenangkan telinga pendengar. Ajaran palsu lebih mudah untuk diterima dan biasanya menawarkan kebahagiaan segera. Umpama pintu yang lebar dan jalan yang luas, mudah dimasuki, senang dijalani. Oleh itu, ramai yang melaluinya dan sudah tentu ia menjadi populer, menjadi ikutan ramai dan menarik perhatian orang ramai. Nah, kehadiran nabi dan ajaran palsu tidak seharusnya mengherankan kita. Nabi-nabi palsu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama lagi. Nabi Yeremia misalnya harus bersaing dengan nabi-nabi palsu semasa dia menyampaikan pesan Allah kepada orang Israel pada zamannya. Perjanjian Lama juga menunjukkan bahwa nabi-nabi yang benar sering ditolak, dianiaya, dan dicerca karena mesej yang mereka sampaikan sering menyinggung perasaan. Oleh itu, umat Israel lebih gemar mendengar nabi-nabi palsu karena pesan mereka menarik dan mereka menolak nabi-nabi yang benar karena mereka tidak suka apa yang mereka dengar. Dalam Perjanjian Baru pula, para rasul juga banyak berjuang menentang ajaran-ajaran serong yang menyusup ke dalam jemaat mereka. Kita dapat membaca tentang perkara tersebut contohnya dalam surat 1 dan 2 Timotius, surat Kolose, surat Titus, surat 2 Petrus, surat Yudas, dan 1 Yohanes. Ajaran-ajaran sesat juga masih berleluasa pada zaman sekarang. Ramai sekali orang-orang yang agamawi dan yang mungkin terdesak mengikut ajaran miring atau yang tidak sehat. Pembawa ajaran serong biasanya menawarkan kekayaan, kemenangan, jalan pintas, kehebatan, malah kuasa dan mukjizat besar kepada para pendengar mereka. Yesus sudah pun memberi amaran bahwa pembawa ajaran palsu akan datang dengan pakaian domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala-serigala ganas. Mereka nampak baik dan suci, tapi sebenarnya mereka rakus mencari mangsa bagi keuntungan diri sendiri. Oleh itu, berhati-hatilah terhadap rupa-rupa ajaran yang walaupun berlencana Kristen, yang walaupun kedengaran hebat dan menyenangkan hati, tetapi menyesatkan. Janganlah kita mudah terpedaya supaya kita tidak termasuk ke dalam jeratnya. Justru itu, bagaimana caranya untuk mengenal pasti atau menapis ajaran-ajaran serong?
Yesus berkata, lihatlah hasilnya dalam ayat 17 hingga 20. Jika ajaran itu menghasilkan kehidupan yang tidak benar, yang tidak sehat, yang membohongi dan sebagainya, sudah tentu ia ajaran serong. Tidak kira betapa hebat atau ajaib rupanya, jika tidak sepadan dengan kehendak Allah, ajaran tersebut tidak akan membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Oleh itu, berwaspadalah. Jangan mudah terikut-ikut dengan rupa-rupa ajaran yang tampak menarik, yang popular, dan yang hebat. Perhatikan motif dan hasilnya. Saudari, baru-baru ini kecoh dalam media massa bagaimana media Amerika dan Australia mendedahkan beberapa skandal yang melibatkan salah laku moral dalam organisasi gereja Hillsong yang sangat terkenal itu. Saya rasa kita semua kenal gereja Hillsong. Saya tak perlu sebutkan di sini apa skandalnya atau siapa yang terlibat. Kita boleh cari sendiri laporan mengenainya di YouTube atau di Google. Nah, walaupun gereja ini sangat besar dan terkenal, serta lagu-lagu mereka sangat diminati dan menjadi ikutan di seluruh dunia, namun apa yang terungkai sekarang menunjukkan ada sesuatu yang tidak kena dalam budaya, pergaulan, atau mungkin ajaran gereja ini, siapa tahu. Populariti, sukses, dan sanjungan yang mereka terima tidak menjamin kebenaran atau kesehatan rohani orang-orang yang di dalamnya, maupun peminat-peminat mereka. Saudari, kiranya perkembangan yang menyedihkan ini menjadi pengajaran dan peringatan kepada kita semua agar berwaspada terhadap jalan yang lebar dan yang luas, tetapi menuju kebinasaan. Perkara ketiga yang harus kita usahakan dalam melalui jalan yang menuju kehidupan adalah membina kehidupan atas dasar yang teguh. Yesus mengakhiri khotbah di bukit ini dengan sebuah perumpamaan tentang dua jenis orang yang membina rumah di atas dua jenis dasar dalam ayat 24 hingga 27. Orang yang mendengar dan yang melakukan ajaran Yesus adalah umpama pembina yang membina rumahnya di atas batu. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan ajaran Yesus adalah umpama mereka yang mendirikan rumah di atas pasir. Dan Yesus katakan bahwa kedua-dua rumah tersebut akan mengalami pukulan hujan, banjir, dan badai. Nampaknya dalam perumpamaan ini, setiap orang yang mahu mengikut Tuhan diperingatkan supaya mereka bersedia menghadapi badai kehidupan. Soalnya, adakah dasar kehidupan yang mereka bina itu kukuh atau tidak? Oleh itu, jika kita ingin menemui kehidupan yang sejati di dalam Kristus, kita harus membina di atas dasar yang teguh. Saudari, justru itu apakah dasar yang kukuh dan yang akan bertahan itu? Dasar yang teguh itu tidak lain, tidak bukan adalah Kristus sendiri. Dalam 1 Korintus bab 3 ayat 11, Paulus berkata, tiada siapa yang dapat meletakkan asas selain asas yang telah tersedia, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam konteks khotbah di bukit dan peringatan agar berwaspada terhadap ajaran serong tadi, dasar ini merujuk kepada ajaran Yesus sendiri. Makna bagi perumpamaan ini nampaknya cukup jelas. Seseorang yang membangun hidupnya di atas dasar khotbah di bukit yang disampaikan Yesus itu adalah orang yang bijak, yang mampu bertahan menghadapi badai kehidupan. Saudari, iman dan amalan kita sebagai pengikut Yesus harus didasari oleh ajarannya, yaitu ajaran-ajaran yang disampaikannya dalam khotbah di bukit ini. Tambahan lagi, kita juga tahu bahwa ajaran Kristus sebagai Allah yang hadir dalam rupa manusia, sebenarnya terdapat di dalam seluruh kitab suci. Oleh itu, keimanan dan kehidupan Kristen harus berdasarkan seluruh ajaran Alkitab, bukan hanya sebahagian atau selektif, bukan dengan memilih apa yang kita suka atau yang mudah dicerna sahaja. Sebaliknya, kita perlu melaburkan masa
tenaga, dan usaha mental untuk mempelajari the whole counsel of God, seluruh ajaran Tuhan. Pada zaman hidup Yesus di abad pertama, masyarakat Yahudi ketika itu sangat menghargai pembelajaran kitab suci. Guru-guru mereka yang dikenali sebagai rabai berjalan dari pekan ke pekan untuk mengajarkan Alkitab, dan penduduk-penduduk pekan akan mengalu-alukan para rabai untuk mengajar di rumah-rumah mereka. Dalam pada itu, rakyat biasa juga giat mempelajari kitab suci dalam pertemuan-pertemuan di tempat ibadat setempat. Sejarawan Yahudi yang bernama Shmuel Safrai menulis, pembelajaran kitab Taurat merupakan sebuah ciri luar biasa dalam kehidupan Yahudi pada era tersebut. Taurat dipelajari pada setiap kesempatan yang mungkin, walaupun hanya sedikit pada satu-satu masa. Bunyi pembelajaran Taurat yang didengar dari rumah-rumah pada waktu malam adalah fenomena biasa. Ketika orang ramai menghadiri majelis-majelis penting seperti berkatan atau perkahwinan, sekelompok orang akan berkumpul untuk melibatkan diri mempelajari Taurat. Saudara-saudari, kiranya kita mencontohi kesungguhan mereka mempelajari firman Allah yang tertulis. Sebagai orang-orang yang diberkati dengan akses meluas kepada Alkitab, sama ada dalam bentuk buku seperti ini atau dalam bentuk media elektronik, kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita harus baca dan fahami sendiri firman Tuhan. Jangan malas baca Alkitab. Jangan hanya dengar cakap orang. Jangan bersandar pada retorik, yaitu penggunaan bahasa yang indah, yang menarik, yang bergema-gembur untuk mempengaruhi perasaan pendengar, sedangkan intinya cetek. Jangan terpengaruh dengan retorik-retorik sedemikian. Sebaliknya, selamilah firman Tuhan yang tertulis ini, yang objektif. Firman Tuhan yang tertulis adalah dasar bagi iman dan amalan kita. Bukan rupa-rupa kerohanian atau pengalaman sensasi atau kepuasan diri. Jadi binalah kehidupanmu atas dasar seluruh firman Tuhan. Dan biarkan kisah agung ilahi yang tercatat dalam Alkitab ini menggugah jiwamu dan memperbaharui fikiranmu. Itulah yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita apabila badai melanda. Pengalaman-pengalaman rohani tidak berlaku setiap hari ataupun bertahan lama. Tetapi firman Tuhan ini kekal selamanya. Seperti kata Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 8. Saudari, Tuhan Yesus berkata bahwa ada dua jenis pintu dan jalan yang harus kita pilih. Yang satu menuju kehidupan dan yang satu lagi berakhir dengan kebinasaan. Tentunya kita mahu memilih jalan yang menuju kehidupan. Akan tetapi jalan itu sempit dan sukar. Pertama, ia menuntut perjuangan dan ketekunan. Kedua, ia memerlukan kita berwaspada terhadap ajaran serong. Dan untuk bertahan dalam perjalanan itu, ketiga, kita harus membina atas dasar yang kukuh, yaitu ajaran Kristus sendiri. Semoga kita semua memilih dan bertindak dengan bijaksana. Masuklah melalui pintu yang sempit itu dengan mengandalkan kasih kurnia Tuhan. Dia sendirilah yang akan memberikan kekuatan dan memelihara kita di sepanjang perjalanan itu nanti. Sebab Dia yang memanggil kamu adalah setia, dan Dia juga yang akan menggenapinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami amat bersyukur kepadamu, karena di dalam Kristus, Engkau menyelamatkan kami oleh kasih kurnia-Mu yang melimpah. Dan kami beroleh warisan yang kekal, yang tersimpan di surga, sementara kami menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Sesuai dengan pesan firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi, kami berdoa, berikan kami hikmat serta ketabahan,
untuk memilih dan memasuki pintu yang sempit dan melalui jalan yang sukar itu. Jalan pemuridan yang memerlukan kami untuk berdisiplin, berdedikasi, dan bertabah dalam mengikut Yesus sampai ke garis akhir, dan yang membawa kepada kehidupan kekal di dunia baru Allah nanti. Seperti kata Paulus, ajar kami ya Tuhan untuk mati terhadap diri sendiri, dan sebaliknya hidup untuk Kristus setiap hari. Kurniakanlah kami kebijaksanaan agar kami membina kehidupan di atas dasar Kristus, satu-satunya dasar yang teguh, di atas firman-Mu yang kekal, agar kami dapat bertahan ketika hujan dan badai kehidupan melanda. Dan kami yakin bahwa Engkau yang memanggil kami adalah setia. Engkau sendirilah yang akan memelihara dan menyempurnakan kehidupan kami pada hari kedatangan Kristus nanti. Amin.